Welcome to a special talk show, Security and Lifestyle with Kenari Jaya. 103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Bravo listeners, seperti tadi sudah kita dengar bersama di depan ada suara sirene. Kemudian saatnya sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai security and lifestyle bersama Kenari Jaya, Bravo listeners. Nah, ini adalah sebuah talk show yang menarik karena yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan ini sesuai dengan temanya security and lifestyle, ini berhubungan dengan keamanan dan juga gaya hidup Anda. Kalau saya tanyakan Bravo listeners, ya pasti kehidupan Anda sehari-hari itu tidak lepas dengan hal yang berkaitan dengan keamanan. Mulai dari keamanan Anda pribadi, keamanan data-data rahasia perusahaan, sampai sistem keamanan di dalam rumah. Nah, ini yang paling mendasar Bravo listeners. Dan bicara soal rumah, sudahkah Anda memastikan sebuah sistem keamanan yang terbaik untuk hunian keluarga Anda, Bravo listeners? Selama 1 jam ke depan kita akan membahas lebih banyak tentang gaya hidup masyarakat, terutama yang tinggal di kota-kota besar dan hubungannya dengan sistem keamanan dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Bersama rekan-rekan dari Kenari Jaya, di studio sudah hadir Bapak Freddy Siregar. Beliau adalah Communication Manager dari PT Kenari Jaya. Pak Freddy, apa kabar? Baik. Pak Freddy kurang dekat, ya? Nah, Oke, sekarang baru kedengeran. Pak Freddy atau akrab dipanggil Pak Ucok. Kabar baik ya Pak ya? Baik, Tadi nggak baik. macet ya datang kemari ya? Lumayan Macet apa lumayan nggak macet? Nggak macet. Lumayan ya. nggak macet. Belum sih. Kemudian juga ditemani dengan Mas Panji Kurniawan, Product Manager dari PT Kenari Jaya. Mas Panji, apa kabar? Baik, terima kasih. Kalau saya perhatikan ya, 2 tamu saya sore hari ini, Bravo listeners, kalau kita bicara tentang keamanan, ini pasti 2 orang yang sangat ahli dalam bidang keamanan. Terutama keamanan yang berhubungan dengan, tadi saya sudah sebutkan di awal, di rumah. Kalau kita perhatikan ya sebenarnya ya, Pak Freddy ya, masyarakat Jakarta sendiri sekarang memandang keamanan di rumah tuh seperti apa sih? Kita kadang-kadang suka menyepelekan dengan, kita kalau di rumah gitu ya, sistem keamanan di rumah pasti ditentukan oleh satu benda yang namanya kunci. Betul. Tapi apa iya kita mengandalkan sebuah benda kecil yang namanya kunci itu ya untuk menjaga semua benda-benda yang berharga yang kita punya dalam rumah? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara keamanan itu kita akan bicara soal sistem. Jadi itu ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Tapi biasanya kalau misalnya kita bicara tentang rumah atau bangunan lah katakan, itu memang kunci yang biasanya selalu menjadi perhatian. Kenapa? Karena biasanya ini yang selalu menjadi sasaran apabila terjadi ada orang-orang katakanlah yang ingin berbuat jahat lah ke kita gitu loh ya. Tapi sebenarnya kunci hanya salah satu. Kalau kita bicara istilahnya kunci ke dalam gaya hidup itu, sebenarnya pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan kunci sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan jumlah keluarga kita umpamanya, kemudian keluarga kita itu ada berapa, kemudian aktivitas seperti apa. Dari situ sebenarnya yang harus kita perhatikan. Tetapi selama ini biasanya kunci itu dipilih pada saat rumah sudah jadi gitu. Yeah. Ini yang mungkin yang agak sedikit perlu kita luruskan. Gitu ya. Oke. Dan kadang-kadang kunci itu menjadi suatu hal yang nggak terlalu penting lah ya. Kalau misalnya kita bangun rumah gitu ya, kayak kita lebih sibuk untuk ngurusin masalah, pintunya harus dari kayu jati gitu ya. Betul. Ya nggak sih Pak? Betul. Sering orang memperhatikan itu gitu loh. Tapi sebenarnya bahan yang bagus tapi tidak diikuti dengan kunci yang bagus umpamanya, dengan engsel yang bagus, keamanan itu menjadi tidak ada gitu loh. Jadi itu memang harus ada keseimbangan antara material pintunya, kusennya, penggunaan engselnya, kemudian penggunaan kuncinya, dan banyak sebenarnya kalau kita bicara soal keamanan itu banyak item-itemnya yang bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi kalau yang paling utama biasanya memang kita akan bicara tentang kunci. Kunci sebenarnya tidak bisa kita bilangin sebagai pengunci pintu, karena kunci ini kan bagian dari pintu. Jadi katakanlah misalnya kita harus membedakan, kita memilih kunci itu apabila kita punya anak balita umpamanya. Faktornya kan di sini adalah anak kecil itu biasanya agak liar. Kita harus memilih kunci yang aman terhadap aktivitas dari anak. Itu salah satu contoh gitu loh ya. Itu trik-trik yang harus kita. Itu maksudnya bagaimana kita memilih kunci itu
tidak hanya untuk melindungi kita dari gangguan luar, tapi juga bagaimana kita membuat hunian itu menjadi aman. Aman. Gitu. Sebenarnya itu yang juga harus perhatikan. Sering kita yang terjadi saat ini adalah, wah, yang harus kita jaga harus dari maling, dari rampok, apa segala macam gitu. Tapi pernah nggak terpikirkan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat di rumah kita, umpamanya kebakaran, atau misal katakanlah kita perlu segera keluar karena ada hal-hal yang bersifat emergency, entah perlu ke rumah sakit atau apa. Pernah nggak kita pikirkan bahwa kita juga sebenarnya perlu cepat atau segera keluar kan? Yang ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Oke, karena orang selalu berpikir kalau kunci, kita selalu aman dari mengamankan dari luar, gangguan eksternal. Iya, padahal sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai penghuni, gimana kita perlu keluar dengan cepat gitu ya? Iya, soalnya gini, kalau kita bicara, kita pernah mungkin beberapa waktu yang lalu pernah kejadian, saking amannya dalam tanda kutip, saking amannya itu rumah, tanda kutip, pada saat kejadian kebakaran misalnya, itu malah justru jadi mengorbankan si penghuni, karena dia nggak bisa keluar. Ya, apakah ini disebut aman? Sebenarnya kan saya rasa bukan ini yang kita harapkan tentang keamanan gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal teknologi kunci sendiri ya Pak Freddy ya. Sekarang udah secanggih apa sih yang namanya teknologi kunci? Kunci kita ngomong sistem keamanan mekanik ya. Kita nggak ngomong yang elektronik ya. Betul. Tapi udah secanggih apa sih kunci gitu? Sebenarnya sudah maju sekali ya. Kalau kita bilang ke kondisi sekarang, kunci itu berfungsi sebagai pengaman ya. Kalau kita bicara keamanan, berarti kunci yang aman atau kunci yang baik itu adalah kunci yang tidak bisa dibuka secara paksa. Kita bicara kunci. Tidak bisa dibuka secara paksa. Ya? Biasanya kalau biasanya kalau mau orang membuka itu yang dirusak itu biasanya tuh silinder. Contohnya itu biasa dibor atau dirusak atau dibor atau dipotong gitu loh. Nah, teknologi sekarang itu sudah memikirkan itu sehingga banyak bahan-bahan itu sudah, terutama adalah bahannya yang akan kita pisahkan. Yang dia anti bor ataupun kalau dibor dia bikin ada satu material tertentu yang bor itu tidak bisa merusak fungsi kunci itu sendiri. Oke. Gitu, itu baru dari bahan. Belum dari yang lainnya. Katakanlah misalnya kunci yang baik itu harus nggak bisa diduplikat misalnya Pak. Umpamanya kemudian istilah kunci itu harus tetap berfungsi pada suhu tertentu. Itu kan ada standar keamanan yang harus kita pertimbangkan sebenarnya. Jadi kunci itu mengamankan kita, tidak hanya mengamankan istilahnya katakan jiwa kita, tapi juga mengamankan harta benda kita, keluarga kita. Jadi rasanya kita harus agak sedikit hati-hati dalam memilih ini. Kita sesuaikan tentunya juga dengan kondisi hunian kita ya. Oke, kita akan bicara lebih banyak lagi Pak Freddy. Mas Panji, kita akan bicara lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana Brava listeners ya. Security and Lifestyle dalam talk show bersama Kenari Jaya masih akan berlanjut setelah yang berikut ini. Stay tune. Stay tuned for more interesting talks about security and lifestyle with Kenari Jaya. 103.8 Brava Radio, the smoothest sound on radio. Brava listeners, bagi Anda yang mengedepankan kenyamanan dalam berkendara dan sangat tepat jika Anda menjatuhkan pilihan pada BMW 528i Luxury, sebuah sedan premium yang mengedepankan unsur sporty, elegan dan juga berwibawa. BMW 528i Luxury memiliki 8-speed Steptronic transmission yang membuat perpindahan gigi akan tetap halus dan responsif. Jok kulit Dakota, sistem navigasi profesional dan monitor 9.2 inch untuk hiburan di kursi belakang. Nikmati financing program with balloon payment dengan angsuran mulai 9,9 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Dan bagi Anda yang ingin menukar sedan premium Anda dengan BMW 528i Luxury, BMW juga memiliki program tukar tambah yang menarik dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ketinggalan, semua pembelian mobil BMW sudah langsung dilengkapi dengan BMW Service Inclusive selama 5 tahun atau 60.000 kilometer dan 3 tahun garansi tanpa batasan kilometer. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact.us@bmw.co.id. Back on our special talk show, Security and Lifestyle with Kenari Jaya. Kita kembali lagi Brava listeners ya dalam talk show Security and Lifestyle bersama Kenari Jaya. Masih bersama saya Bapak Freddy Siregar, Communication Manager, dan Bapak Panji Kurniawan, Product Manager dari PT Kenari Jaya. Tadi kita sudah bicara sampai teknologi kunci itu udah secanggih apa sih sekarang gitu ya. Tadi
Pak Freddy sudah mengatakan juga dari segi bahan gitu ya, udah bahan kekuatannya. Kemudian yang saya dengar juga sekarang ada kunci yang apa ya, yang kita hanya punya satu kunci tapi bisa dipakai untuk seluruh rumah ya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa 5-6 anak kunci setiap hari gitu. Betul nggak Pak Panji, gimana? Ya, betul sekali. Jadi kan fungsi utama kunci adalah untuk akses keluar masuk ya. Betul. Jadi untuk masuk tuh hanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai akses untuk sepertinya kunci. Betul. Dan gunanya juga kalau misalnya di Kenari Jaya kita kan memberikan kenyamanan buat customer-customer kita ya. Ibaratnya begitu sudah membeli kunci dari kita tawarkan master key. Nah itu nanti jatuhnya ke pemakaian sehari-hari. Contohnya nih misalnya ownernya tuh punya 10 kamar. Lantai 1, lantai 2. Terusnya ada 3 anak dan ada 2 gudang contohnya ya, dan ada kamar pembantu service area. Jadi si yang punya rumah itu cukup pakai 1 anak kunci, dia bisa membuka semua akses. Contohnya misalnya kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya dia punya anak kecil mungkin masuk kamar mandi dan kekunci di dalam. Kunci, kalau orang panik, ibaratnya tinggal muter saja, itu kadang-kadang kan suka nggak bisa gitu loh. Betul. Karena orang panik. Akhirnya didobrak lah ya pintunya. Didobrak. Kalau bisa didobrak, kosnya kan pertama pintu kan harganya berapa? Pintunya rusak. Nah, kalau juga rusak. Betul, kalau misalnya ibunya atau bapaknya punya master key, nggak perlu repot-repot. Tinggal bawa anak kuncinya, tinggal dibuka, kebuka anaknya. Dan kalau misalnya contoh lagi ya, misalnya kalau misalnya dia tidak punya master key, kalau terkunci berarti kan harus memanggil tukang kunci juga. Betul. Kan ya, servis ya. Betul. Itu cost lagi. Jadi sebagai sebisa mungkin kita memberikan kenyamanan buat customer kita. Itu master key. Master key. Betul. Contoh lain misalnya kalau misalnya di depan itu kan pasti biasanya ada pagar ya. Betul. Ada pagar, biasanya ada gembok. Misalnya si anak tuh punya anak kunci di kamarnya. Tapi kalau mau buka gembok, dia bisa buka juga. Nah, gembok itu kita sebut central lock. Nah, jadi semua anak kunci bisa buka gembok. Jadi misalnya dia punya 3 anak ya. Nah 3 anak itu bisa buka gembok dan kamarnya sendiri. Nah itu kita sebut central lock. Ya, itu salah satu hal-hal yang mungkin orang tuh masih belum mengetahui. Nah begitu dia. Jadi sekarang udah bukan zamannya lagi ya Pak Panji dan Pak Freddy kita bawa 5 anak kunci. Kita bisa dari mulai gembok, pintu depan, pintu belakang, pintu kamar mandi, pintu kamar tidur gitu ya. Sekarang udah nggak zamannya lagi kayak gitu Pak Freddy ya? Ya, soalnya gini, sebenarnya kalau kita bicara kunci itu sebenarnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau kita kaitkan dengan gaya hidup kita, katakanlah dengan kebiasaan kita gitu, katakanlah seperti tadi gitu loh. Sebenarnya manajemen kunci itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Manajemen kunci. Jadi istilahnya master key itu 1 anak kunci bisa membuka banyak pintu. Itu banyak pintu itu bisa kita atur. Sebenarnya relatif katakanlah jumlahnya cukup banyak. Kalau untuk rumah tinggal masih bisa. Bahkan seandainya kita punya beberapa hunian, katakan di samping kita rumah sendiri, kemudian kita punya apartemen atau mungkin kita punya villa, ya itu sebenarnya kita bisa gabungkan ini, diintegrasikan kuncinya dari 3 rumah itu. Ya, jadi kita cukup pegang 1 anak kunci, kita bisa pegang, kita bisa membuka keseluruhan itu. Coba bayangkan kalau kita punya 10 pintu, 10 anak kunci umpamanya, langsung kita bawa gitu 1 lusin anak kunci buat 1 rumah. Dan pada saat membukanya kita harus pilih satu-satu kan. Mana ya kunci. Ya, jadi itu dengan manajemen kunci namanya. Jadi istilahnya dengan 1 anak kunci kita bisa membuka banyak pintu, di mana pengelompokan dari pintu-pintu ini juga bisa kita atur, kita sesuaikan. Katakanlah misalnya kita seperti Pak Panji katakan tadi ada 10 pintu. Tidak mungkin semua pintunya yang kita kita bikin sistemnya. Mungkin kita atur kamar, kalau katakan sebagai kepala keluarga kita kamar utama kita, kemudian pintu utama, pintu garasi, dan pintu gembok di pintu pagar umpamanya. Kemudian mungkin ditambah dengan pintu mungkin ke belakang, atau mungkin kita punya beranda di atas atau apa seperti apa. Itu sebenarnya bisa kita kelola gitu loh. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara sistem atau manajemen kunci ini sebenarnya tidak hanya untuk rumah tinggal, tapi juga untuk bentuk hunian-hunian yang lain juga sebenarnya bisa banyak
yang bisa kita terapkan gitu loh. Ini yang sebenarnya masih banyak yang belum diketahui, karena selama ini orang kalau bicara master key itu pasti yang diingat adalah di hotel. Ya. Sebenarnya karena dulu memang pada awalnya itu diterapkan di hotel dan ada jumlah minimal yang harus dipenuhi. Kalau sekarang kita udah nggak, 3 pintu kita bisa bikin. Oke. Ini sekarang bisa diterapkan di hunian. Oke. Di hunian. Hunian, baik hunian yang bentuknya landed maupun apartemen ya Pak? Iya. Karena kalau kita bicara sebuah hunian itu biasanya minimum itu, katakanlah apartemen yang sederhana sekalipun itu minimum punya 4 pintu. Pintu depan, pintu kamar tidur, 2 kamar tidur, dan 1 paling tidak kan ada kamar ke belakang. Itu 4. Nah, tinggal kita atur apakah kita mau pakai seperti kita master key-kan semua atau cukup 2, dalam arti mungkin ada ruang-ruang tertentu, katakan bisa kadang-kadang kan gudang di luar ruangan kita, tapi mungkin di basement. Basement itu juga kita khusus kunci itu kita bisa satukan. Jadi banyak pintu, tidak perlu membawa anak kunci lagi, tidak perlu membawa banyak anak kunci. Bisa dibikin cuma 1. Itu kalau untuk manajemen pintu. Manajemen pengaturan sistem keamanan dengan kunci ini tadi kan Pak Freddy katakan hanya salah satu ya sebenarnya dari keseluruhan sistem keamanan. Betul. Gitu. Dan kita sebagai konsumen itu kadang-kadang berpikir bahwa oke, kalau gitu saya harus memilih kunci yang terbaik. Betul. Tapi yang disebut kunci yang terbaik itu yang seperti apa Pak Freddy? Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Banyak rumah itu merasa kurang aman, dia sering menambah grendel kan ya, yang biasanya ada batangan yang panjang didorong ke atas dan didorong ke bawah. Itu kan sebenarnya untuk menambah keamanan, ya. Tapi kalau kita menggunakan grendel dengan yang tradisional, itu biasanya hanya bisa dikunci pada saat kita berada di dalam rumah. Tetapi pada saat kita meninggalkan rumah, grendel itu sama sekali tidak berfungsi. Ya kan? Tetapi sesungguhnya pada saat kita keluar dari rumah ini, keamanan yang harus kita jaga. Betul. Ya kan? Tapi justru makanya konsep ini jadi terbalik. Nah, untuk mengatasi ini kita punya sebenarnya di pasaran itu sudah ada. Itu namanya 5-point lock. Di mana dengan memutar 1 anak kunci, dia bisa mengunci di 5 titik. Gitu loh. Jadi tidak lagi perlu menggunakan grendel yang tradisional yang sudah biasa kita pakai gitu loh ya. Nah, dan kekuatan pintu apakah kita di dalam rumah atau kita tinggalkan rumah ini itu tetap sama. Kalau grendel itu kan kita pada saat kita dalam baru kita kunci. Pada saat kita keluar nggak bisa. Kita hanya mengunci yang ini aja. Saya pikir itu juga sistem keamanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilahnya kebiasaan kita, pola kita itu sebenarnya sudah bisa dijalankan. Cuman yang ini masih banyak yang belum paham atau belum paham karena nggak tahu kali Pak Freddy. Makanya sore hari ini kita kasih tahu. Mudah-mudahan ya. Jadi beberapa listeners bisa lebih paham. Ada ya sistem keamanan seperti itu. Saya pun baru tahu sekarang nih Pak Freddy. Nanti kita akan lanjutkan lagi Brava listeners talk show tentang security and lifestyle bersama Kenari Jaya. Jangan kemana-mana. Back on our special talk show, Security and Lifestyle with Kenari Jaya. 103.8 Brava Radio, your partner in business and pleasure. Anda masih di Stigar Lounge. Saat ini kita sudah masuk dalam segmen ketiga talk show bersama Kenari Jaya. Masih bersama Bapak Freddy Siregar dan Bapak Panji Kurniawan. Pak Freddy, betul nggak sih ya? Saya pernah dengar nih katanya ada anak kunci yang tidak bisa diduplikasi. Betulkah bahwa ada anak kunci yang tidak bisa diduplikasi? Tidak ada teknologi yang bisa menduplikat anak kunci saat ini? Betul, tapi kalau dibilangin tidak bisa diduplikasi sebenarnya agak sedikit saya koreksi. Bisa diduplikasi tapi oleh pabriknya sendiri. Kalau tidak bisa sama sekali justru itu berbahaya gitu loh kan ya. Tapi hanya bisa diduplikasi tapi oleh pabriknya. Itu ada. Jadi istilahnya kalau bicara sekarang, kalau kita sering lihat di depan minimarket atau di banyak tempat, katakanlah di daerah kota sana, itu kita bisa membawa anak kunci dan kita bebas menduplikat. Betul. Itu biasanya itu adalah untuk kunci yang jenis standar. Itu jenis cutting istilahnya ya, istilahnya. Nah, itu memang bisa kalau itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kunci itu ada beberapa level. Ada beberapa level.
kalau kita bicara paling aman sebenarnya ada memang yang seperti Mbak Vika katakan tadi bahwa memang tidak bisa diduplikat oleh sembarangan orang umum gitu lah ya. Tapi sebenarnya di bawah itu masih ada. Kita kebetulan adalah agen resmi dari salah satu produk kunci dari Italia, Cisa. Dia sudah mengeluarkan kunci yang disebut istilahnya flat key. Flat key ini yang berbeda kalau kita bandingkan dengan standar. Bolong-bolong dan rata, dia tidak dipotong. Kalau misalnya kalau diperhatikan kalau kita misalnya menduplikat kan misalnya dipotong itu kan anak kuncinya. Kalau ini dibor, di drill. Nah, ini tingkat presisinya harus harus pas sekali. Presisinya sangat penting. Sebagai ilustrasi adalah kalau bicara kita cutting itu ada 5 tingkat potongan itu dari 1,2 sampai 7,3 mili. Nah ini ya, kalau itu benar-benar sudah hitungnya mikron. Jadi kalau misalnya secara manual mungkin bisa secara manual dicari jarak antara lubang bisa, tetapi kedalaman dari lubangnya itu juga sangat menentukan. Jadi kalau dikatakan memang tidak bisa, mungkin juga bisa, tetapi tidak semudah. Nggak bisa kita bawa ke minimarket terus diduplikasi gitu, nggak bisa ya Pak ya. Karena memang sudah ada komitmen dari si pembuatnya bahwa mereka hanya menjual mesin penduplikat ini kepada pihak-pihak yang sudah diberikan otorisasinya. Kalau sekarang Mbak Vika punya uang, Mbak Vika bisa beli itu mesin potong yang standar, karena istilahnya tanpa perlu. Tapi kalau untuk mesin ini itu ada otorisasi kepada siapa dia akan diberikan mesin ini. Tidak sembarangan. Betul, dan dia harus menggunakan komputer. Karena dia tingkat presisinya harus sangat precise begitu ya. Betul. Benar nggak anggapan bahwa kunci yang paling baik itu adalah kunci yang harganya paling mahal, Pak Freddy? Kebanyakan seperti itu, Pak ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara faktor harga itu sebenarnya ditentukan oleh ada beberapa produk. Kalau kita bicara kunci, itu ada 3 komponen sebenarnya. Itu pertama adalah lokes. Lokes itu adalah badan kunci yang biasa tertanam di bagian daun pintu. Kemudian adalah silinder. Silinder itu adalah yang tempat kita memasukkan alat kunci. Dan terakhir adalah handle. Oke. Biasanya di 2 poin koin pertama itu relatif harganya sama. Yang menentukan harga sebuah kunci itu mahal atau tidak itu adalah handle-nya. Karena handle itu variatif sekali. Mulai dari sudut bahannya, dari sudut desainnya, dan dari sudut tampilannya. Bahannya itu ada yang bahan biasa aluminium, ada bahan campuran besi, ada campuran kuningan, sampai ada juga yang stainless steel. Jadi kalau pertanyaannya adalah kunci yang mahal selalu aman, itu relatif. Karena bukan sebenarnya harga itu bukan ditentukan oleh lokes dan silinder sebenarnya. Yang menentukan harga yang variatif harga itu adalah di handle-nya. Karena kalau kita bicara handle aluminium mungkin harganya cuma 50.000. Tetapi kalau kita sudah bicara handle yang dibuat dari kuningan dengan lapisan emas, titanium dan bahkan keramik itu bisa 78 juta. Kita punya itu. Jadi itu mungkin jawabannya seperti itu, relatif ya. Relatif ya. Tetapi kalau kita bicara ini bahwa harga lokes dan silinder itu juga banyak, itu bervariasi juga. Tapi biasanya harga yang baik itu khusus kalau kita bicara kunci itu biasa mahal. Karena apa? Karena di sini ditentukan oleh bahan yang digunakan. Kalau kita menggunakan istilahnya hanya katakanlah aluminium, babet, sekali diputar katakan dia macet itu bisa patah. Tetapi kalau kita sudah bicara baja, tentunya kan itu lebih kuat. Harganya akan dan beda. Harganya pasti berbeda. Ada benarnya bahwa harga yang tinggi juga menentukan kekuatan, tapi tidak itu menjadi faktor utama sehingga sebuah kunci itu katakanlah harga sama menentukan. Dia bisa pakai harga yang 50 juta handle-nya, tapi kalau dia memakai badan kunci dan lokes silinder yang biasa aja, harga menjadi istilahnya harga mahal pun istilahnya harga mahal itu nggak aman gitu loh. Jadi ada beberapa faktor gitu ya Mbak Vika ya. Oke, sekarang saya ngerti. Nah, biasanya orang kalau bicara soal kunci itu ya, Pak Freddy dan Pak Panji, orang selalu mikir, waduh ini kunci teknis sekali nih gitu ya. Pasti rigid gitu, sesuatu yang rigid. Kadang-kadang
orang nggak berpikir bahwa sekarang pun kunci itu sudah ada berbagai macam desain yang bisa disesuaikan dengan tampilan atau bentuk rumah kita, pintunya seperti apa gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita kalau kami menganggap bahwa handle yang tampil kunci yang tampil itu adalah handle. Yang tampak selalu kita lihat dan yang selalu kita pegang itu adalah handle. Itu desainnya sekarang sudah sangat variatif. Ada satu merek itu kita pegang, kebetulan kita menjadi agen, itu adalah Fusital. Dia mengundang arsitek-arsitek terkenal di dunia untuk mendesain handle. Pertimbangannya adalah pertama, desain arsitek-arsitek ini yang paling memahami perkembangan dari dunia arsitektur. Kunci adalah bagian dari sebuah bangunan. Bangunan itu adalah hasil karyasi arsitektur. Jadi mereka memang sengaja mengundang arsitek-arsitek terkenal. Itu kalau bisa saya sebut salah satunya adalah Zaha Hadid. Zaha Hadid itu termasuk dalam tanda kutip dewa dalam dunia arsitektur. Dia mengundang itu untuk mendesain. Karena dengan begitu akan dihasilkan sebuah produk handle, khususnya bicara handle, itu akan sesuai dengan desain yang perkembangan arsitektur. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga memperhatikan bentuk tampilannya, dan yang terakhir adalah ergonomis. Ergonomik itu adalah produk yang enak dipegang, digenggamnya nyaman, karena produk ini seperti yang Pak Panji tadi katakan adalah produk yang kita pergunakan sehari-hari. Kita mau keluar, kita mau masuk itu sering kita pegang. Jadi kalau misalnya sudah tidak nyaman, malah kadang-kadang untuk produk-produk yang saya bilangin yang produk murahan lah kalau saya bilang begitu. Itu kadang-kadang ada tajam. Jadi mereka tidak, itu justru itu kan membahayakan. Betul, jadi kadang-kadang seperti, jadi memang ada perlu diperhatikan bahwa bentuk, kemudian ergonomik, kemudian materialnya itu perlu diperhatikan karena banyak poin. Kemudian bahannya juga menentukan, lokasi sebuah hunian itu juga menentukan pilihan bahan untuk handle. Tentunya istilahnya katakan seperti kalau di pinggir laut jangan pakai besi nanti karatan gitu ya. Pakai yang stainless steel seperti itu. Kalau di pinggir istilahnya katakanlah misalnya daerah lembab, hindari penggunaan bahan-bahan yang mudah lepas seperti gold plate atau apa gitu loh. Jadi ada beberapa tips juga, beberapa trik yang harus kita perhatikan pada saat kita memilih dari sudut keamanan, dari sudut tampilan, dan dari sudut fungsi dan penggunaan. Saya pikir itu poin-poin yang harus perhatikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Freddy dan Pak Panji. Jangan kemana-mana, Brava listeners. Talk show tentang security and lifestyle dari Kenari Jaya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned for more interesting talks about security and lifestyle with Kenari Jaya. Back on our special talk show, Security and Lifestyle with Kenari Jaya. 103.8 Brava Radio, the smoothest sound on radio. Masih bersama teman-teman dari Kenari Jaya, Brava listeners, dalam talk show Security and Lifestyle. Jadi dari penjelasannya Pak Freddy dan Pak Panji tadi, saya baru sadar bahwa ternyata kunci itu bukan lagi suatu benda yang harus kita sepelekan. Biasanya orang masyarakat Jakarta nih ya, kita terlalu percaya sama orang lain gitu ya. Kalau kita bangun rumah atau bangun apartemen, biasanya kita mau terima beres. Jadi urusan termasuk urusan kunci kita menyerahkan kepada si kontraktor gitu ya. Padahal nantinya yang tinggal di rumah itu kan adalah kita ya, Pak Freddy ya, Pak Panji ya. Jadi ini sebenarnya persepsi yang harus diubah ya. Harusnya ya, saya pikir begitu. Soalnya pilihan pertama adalah pilihan mengenai produk ini banyak sekali. Tetapi yang paling penting adalah kita yang akan tinggal di situ. Jadi kita yang diamankan, baik jiwa kita maupun istilahnya katakanlah harta benda kita gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui sampai sebagaimana tingginya atau rendahnya tingkat keamanan di hunian kita kan. Nah, untuk mengetahui itu tentunya kita idealnya kan harus mengetahui juga gitu loh, apakah produk-produk yang dipakai di hunian kita ini sesudah memenuhi standar. Pertama, standar minimal keamanan. Kedua, apakah sudah memberikan kenyamanan. Dan tiga adalah memberikan kemudahan gitu loh. Seperti yang kalau kita bilang ilustrasi yang pertama tadi, jangan sampai kita hanya berpikir tentang mengatasi gangguan dari luar, tapi pada saat terjadi hal-hal yang bersifat emergensi justru kita nggak bisa keluar gitu loh. Berarti itu istilahnya tidak aman gitu loh.
loh kan. Nah, ini juga jadi adalah bagaimana kita istilahnya mengetahui persis bahwa kita aman dari gangguan dari luar, tapi juga kita tahu persis apabila kita butuh waktu untuk segera keluar, itu juga bisa dilakukan dengan segera. Ya, ini seperti tadi kita bilang manajemen pintu kan. Kemudian istilahnya ke dia adalah oke, kita akan mengamankan harta benda kita, berarti kita harus memperhatikan kekuatan dari produk-produk yang kita pakai. Kalau kita bicara kunci, itu sekarang sudah banyak jenis kunci yang tingkat keamanannya sebenarnya sudah tinggi. Istilahnya seperti tadi kita sempat katakan bahwa ada yang anti cutik, anti duplikat, kemudian ada anti cutik juga yang barusan itu, kemudian ada yang juga anti bor. Ya, karena biasanya 3 inilah yang selalu menjadi alat standar yang digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mencoba masuk ke dalam rumah properti kita. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya sudah ada. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan gitu loh. Kemudian juga bahwa kita keluarga itu sifatnya unik. Keluarga dan keluarga B itu unik, beda-beda. Gaya hidupnya juga beda-beda. Anak kita yang masih balita 3 orang, kemudian anak kita yang sudah remaja 3 orang, itu tipikal gaya hidup, perilakunya hari itu, kegiatannya, aktivitasnya itu beda-beda. Itu berbeda-beda. Dan sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sistem keamanan, itu juga membutuhkan pemilihan produk yang berbeda. Gitu, katakanlah anak kecil kan tidak perlu kita berikan anak kunci gitu. Tetapi kalau misalnya anak kita sudah kuliah atau malah mungkin istilahnya sudah bekerja, berarti kan harus punya anak kunci gitu. Nah, lalu kita memilih itu kunci yang seperti apa, lalu sistem pengunciannya, sistem pengaturan pintunya itu seperti apa gitu loh, ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga katakanlah misalnya kalau kita jenis pintu kita, bangunan kita tuh kadang-kadang ada yang berpunya kanopi, tapi juga ada yang tidak punya berkanopi. Jadi ada kemungkinan itu dikena matahari, kena hujan, kena apa. Jadi pilih juga produk-produk yang weatherless, yang istilahnya tahan terhadap perubahan cuaca. Baik itu dari sudut cuaca, kemudian juga lokasi juga harus kita perhatikan. Karena itu sering yang jadi diabaikan. Pengalaman pernah kita dia daerah fluid. Dia fluid dekat laut ya Pak ya. Laut sekali itu boleh katakan pantai. Tapi dia memilih produk yang berfinishing gold plate. Saya sudah bilang ini tidak cocok. Bukan tidak cocok dengan bangunan rumah. Kalau misalkan bangunan rumah wah sekali. Cocok gitu. Ya bangunan Tetapi rumah. Dari sudut lokasi tidak cocok. Resikonya dia akan luntur. Karena tingkat korosifnya sangat tinggi di daerah pantai. Nah seperti itu gitu. Nah ini semua mungkin perlu kita perhatikan dalam hal memilih kunci. Karena kunci itu tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi menyangkut kenyamanan, tergantung fungsi. Dan terakhir adalah bahwa kunci ini adalah bagian dari faktor dekoratif dari sebuah bangunan. Jadi jangan kita bicara keamanan aja gitu, tapi ternyata begitu Pak Coki, kok kayaknya nggak enak gitu ya. Ya kan? Kayaknya nggak masuk ya, kayaknya aneh gitu lah. Tapi juga kita harus perhatikan, ada unsur-unsur keamanan yang kita perhatikan, tapi juga ada unsur-unsur dekoratif yang juga kita harus. Jadi ini yang saya pikir yang ideal yang harusnya kita inikan untuk kita perhatikan untuk memilih kunci. Jadi ternyata tidak segampang itu kalau milih kunci. Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan ya Pak Friden dan Pak Panji. Nah nanti bisa nggak Kenari Jaya memberikan konsultasi misalnya kepada Brava listeners kalau misalnya mereka perlu memilih kunci yang terbaik untuk hunian mereka misalnya? Kita welcome. Silakan. Bisa datang ke outlet kita di Arta Gading kita ada, di Ruko Inkopal, di Pasar Kenari, di Kenari Mas, di Percetakan Negara, di Kebun Jeruk kita ada, di Pinang Sia pusatnya kunci kita ada. Jadi mungkin kalau misalnya nggak sempat bisa telepon ke outlet kita, bisa lihat dari website. Nanti tim sales kita datang ke tempat akan membantu. Betul. Nanti kita bisa rekapin kebutuhannya apa aja. Nanti kita bisa diskusikan, kita konsultasi kebutuhan yang paling sesuai, paling tepat untuk fungsi. Itu tadi ya 3 hal itu ya Pak ya. Fungsi, keamanan, fungsi dan dekoratif. Itu mungkin poin yang yang harus kita perhatikan dalam hal memilih kunci ya. Saya pikir seperti itu. Nah, Brava listeners, kalau Anda masih belum puas ya dengan perbincangan kita sore hari ini, jangan khawatir karena minggu depan kita masih akan kembali lagi. Masih ada beragam hal yang akan kita bahas, termasuk juga ini mau mendekati musim mudik nih Brava listeners ya. Biasanya kalau Anda mudik, Anda kan ninggalin rumah ya. Udah gitu Anda bawa kunci. Begitu Anda balik lagi ke Jakarta setelah mudik, kuncinya hilang. Nah,
Terus juga bagaimana cara Anda bisa memastikan kondisi rumah Anda aman ketika Anda tinggalkan mudik? Kita akan bahas itu minggu depan ya. Juga di hari Kamis sore, Brava listeners. Jadi nantikan perbincangan mengenai security and lifestyle with Kenari Jaya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Freddy, terima kasih Pak Panji, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan, dan Brava listeners jangan kemana-mana. Setelah ini saya masih akan bersama Anda hingga jam 8 malam nanti di Sigar Lounge. Thank you for listening to our special talk show about security and lifestyle. This program is brought to you by 103.8 Bravo Radio and Kenari Jaya.